Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah online pada hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk hari ini, hari yang baru Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam Tuhan, terhadap panah yang terbang di waktu siang, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami pada hari ini, mungkin yang sakit Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama Yesus. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau melawat setiap mereka Tuhan, di rumah-rumah, di jalan-jalan Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita akui bahwa Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan pencipta segalanya. Dia yang berdaulat atas kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama
siap bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Meskipun musuh-musuh di depan kami Tuhan, mungkin sangat penyakit, masalah apapun Tuhan, tetapi kami percaya kami berjalan bersama Tuhan. Kami menerima kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Hari-hari ini janganlah kita merasa takut akan apapun juga. Allah ada bersama dengan kita. Kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan karena ada Yesus yang selalu bersama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, aku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka.
Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menerima lawatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena di saat kita memuji menyembah Tuhan, di situ Roh Allah bekerja. Biarlah saat ini kita mau merindukan Tuhan. Kita mau merindukan rohnya Tuhan. Kita merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih. Mengalirlah dalam hati kami. Bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Supaya jiwa kami dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat setiap kita hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, biar firman Tuhan ini bukan hanya menjadi logos tetapi rema dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Engkau yang sudah menyertai, Engkau yang sudah hadir dan akan terus hadir dan bertahta di atas doa pujian penyembah umat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, karena firman-Mu adalah pedang bermata dua, yang bukan hanya untuk kami yang mendengar, tetapi juga buat hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi setiap kami Tuhan, biar setiap kami belajar dari firman Tuhan. Ini doa kami, Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memperdengarkan firman-Nya bagi kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Namun saya akan menjelaskan ayat 11 ini berdasarkan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya, supaya kita mendapatkan pesan yang utuh dari apa yang disampaikan oleh Alkitab bagi setiap kita. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara perhatikan, buka Alkitabmu. Di situ dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 ini adalah perkataan Tuhan sendiri kepada Musa, tetapi itu adalah wujud murkanya Allah kepada orang Israel. Judul perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Saya ulangi, saya baca ayat ini, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat yang begitu menakutkan sebenarnya, karena Allah sangat marah, karena Allah murka kepada orang Israel. Ayat ini muncul ketika ke-12 pengintai pulang dari tempat pengintaian, yaitu tanah Kanaan. Di pasal 13, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa untuk memerintahkan, mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, berlimpah dalam segala hal. Tuhan berfirman supaya dipilih pemimpin, jadi bukan orang sembarangan Bapak Ibu Saudara. Dari 12 suku maka dipilihlah 12 orang. 12 orang ini adalah orang-orang terpilih yang merupakan pemimpin dari setiap suku. Jadi bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pilihan yang memang dipilih untuk mengintai, mewakili suku mereka. Tapi kita melihat bahwa di ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini.
Saudara, ketika ke-12 pengintai pulang, 10 orang menyampaikan fakta. Mereka tidak berbohong. Mereka tidak mengada-ada. Sehingga ketika orang Israel mendengar apa yang disampaikan oleh ke-10 orang pengintai ini, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat khawatir. Mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran yang begitu luar biasa. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang pertama tadi, mereka sangat-sangat ketakutan malam itu. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-3, dikatakan dan seterusnya, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 itu sangat-sangat luar biasa. Ini melukai hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-5 kita melihat apa yang dilakukan Musa dan Harun. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, dan janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama dan ayat yang keempat itu reaksi orang Israel, reaksi ketidakpercayaan mereka, reaksi kekhawatiran mereka, reaksi yang sangat tidak disukai Tuhan. Bahkan sampai Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb, mereka mencoba menenangkan hati orang Israel. Mereka coba mengingatkan orang Israel kepada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka mencoba mengingatkan orang Israel bahwa Allah itu luar biasa. Allah sanggup menolong, Allah sanggup membuat mukjizat. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melempari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Di ayat yang ke-10 ini, Bapak Ibu Saudara, puncak pemberontakan orang Israel kepada Tuhan. Puncak ketidakpercayaan orang Israel kepada Tuhan. Puncak ketakutan, puncak kekhawatiran orang-orang Israel. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Harun, Musa. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua. Mereka tidak percaya. Sehingga ayat yang ke-11 yang menjadi ayat pembacaan kita hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi Allah murka? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, khotbah atau penyampaian firman Tuhan hari ini saya berikan tema Allah yang panjang sabar menuntut perubahan. Allah yang panjang sabar menuntut perubahan. Bicara tentang perubahan, itu tidak seperti atau semudah membalikkan telapak tangan dari hitam ke putih atau dari putih ke hitam. Perubahan itu proses panjang. Perubahan itu proses menyakitkan. Sama seperti metamorfosis, berubah bentuk dari yang tadinya jelek ke indah,
Berubah bentuk, berubah sifat yang tadinya jahat menjadi baik itu tidak mudah. Metamorfosis itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Metamorfosis itu membutuhkan perubahan yang radikal, yang signifikan, bukan perubahan yang main-main. Allah yang panjang sabar. Setiap kita Bapak Ibu Saudara mengalami panjang sabar Allah dalam hidup kita. Setiap kita mengalami panjang sabar Allah dalam usaha dan pekerjaan kita. Berapa kali kita jatuh, berapa kali kita gagal memahami kehendak Allah. Dan Dia Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang memahami, mencoba mengerti kegagalan kita, mencoba mengerti ketidakmampuan kita. Tetapi ingat, Allah yang panjang sabar itu adalah Allah yang juga menuntut perubahan. Dan ini tidak mudah. Selama 400 tahun lamanya, lebih 430 tahun lamanya, orang-orang Israel ada di Mesir. Mereka dibentuk dengan pola pikir Mesir. Mereka dibentuk dengan cara berpikir Mesir. Mereka dibentuk dengan cara kerja Mesir. Mereka dibentuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, tidak serta-merta atau tidak begitu mudah Mesir keluar dari hidup mereka. Sekalipun mereka keluar dari Mesir, itu sebabnya Allah melatih mereka di padang gurun. Itu sebabnya Allah menunjukkan mujizat. Itu sebabnya Allah menunjukkan kebesarannya, pertolongannya. Dengan maksud Allah ingin menunjukkan kepada orang Israel bahwa aku adalah Allah yang menyertai, bahwa aku adalah Allah yang sanggup. Tetapi itu tidak cukup membuat orang Israel mengalami perubahan. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Karena di sini Allah murka. Dan Musa coba melunakkan hati Allah. Karena Allah tadinya ingin menghancurkan dan menghabisi orang Israel. Tetapi Musa coba melunakkan hati Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan mengambil satu keputusan bahwa semua orang yang berontak tidak akan masuk dan melihat tanah Kanaan. Hanya generasi-generasi muda orang Israel yang masuk ke sana. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang panjang sabar, Allah yang menunjukkan mujizat yang luar biasa, Allah yang menolong kita, Allah yang menyertai hidup kita, itu Allah yang juga menuntut perubahan dalam hidup kita. Allah mengerti itu tidak mudah. Allah mengerti itu proses adalah proses yang panjang. Sebab itu selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun di padang gurun, Allah sudah melatih orang Israel untuk mempercayai Allah. Dan tidak banyak yang berhasil. Yang menjadi persoalan adalah perubahan apa yang Allah kehendaki dalam konteks ayat ini. Hanya satu, saya mencatat perubahan yang Allah kehendaki adalah perubahan pola pikir, mindset. Kata mindset ini sudah sangat cukup terkenal dalam dunia leadership, dalam dunia manajemen, ya, dalam dunia pendidikan, dalam dunia apapun, mindset ini sangat terkenal. Kata mindset ini sangat mempengaruhi. Ini pola pikir Bapak Ibu Saudara. Sebab pola pikir kita mempengaruhi tindak tanduk kita. Pola pikir kita mempengaruhi kata-kata kita. Pola pikir kita mempengaruhi reaksi kita. Pola pikir kita mempengaruhi tanggapan-tanggapan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar pola pikir, mindset yang seperti apa yang Allah inginkan supaya kita berubah. Semua ada dalam kitab Bilangan pasal 14. Dalam perikop ini kita akan belajar dalam Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Saya tadi sudah baca ayat ini, ayat 3 dan 4. Ini perubahan yang pertama yang Allah kehendaki
dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Apakah supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pola pikir yang pertama yang Allah inginkan supaya kita berubah adalah mindset atau pola pikir tentang Mesir. Melihat latar belakang kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang bertobat dari latar belakang keterikatan narkoba. Ada yang bertobat dari latar belakang terikat dengan hal-hal kuasa gelap. Ada yang berlatar belakang bertobat dari minuman alkohol dan lain. Itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara, kita memiliki latar belakang berbeda-beda. Orang Israel memiliki latar belakang bahwa mereka menjadi budak di Mesir. Mental budak itu, pola pikir Mesir itu, mindset Mesir itu tidak mudah lepas. Dan ini yang menjadi prioritas pertama Tuhan, bahwa orang Israel harus berubah dari mindset tentang Mesir. Mesir itu perbudakan. Mesir itu bicara hal-hal yang sifatnya duniawi. Mesir itu bicara tentang keterikatan. Mesir itu bicara tentang pengaruh dunia. Dan saya mau katakan, ini tidak mudah dilepaskan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kepahitan dalam hidup kita, maka biasanya kita akan mengingat kembali masa lalu kita. Kita akan mengingat kembali dari mana kita berasal. Kita akan mengingat kembali sisi tergelap dalam hidup kita. Dan itu adalah pintu masuk yang begitu luar biasa untuk iblis menghabisi hidup kita, menghabisi kerohanian kita, menghabisi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab itu Allah menghendaki perubahan dalam hidup kita. Perubahan yang pertama adalah perubahan tentang Mesir. Mindset kita tentang Mesir. Mesir itu perbudakan. Mesir itu keterikatan. Mesir itu bukan pertolongan. Ketika orang Israel mendengar bahwa tidak mungkin kita bisa masuk dan merebut tanah Kanaan. Orang Israel ketika mereka berpikir tidak mungkin kita menerima janji Allah, masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kenapa? Karena penduduknya itu luar biasa, besar-besar, raksasa-raksasa, dan mereka memakan satu dengan yang lain, saling membunuh. Tidak mungkin kita bisa masuk ke sana. Ketika kita berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa menghalangi janji Allah dalam hidup kita, biasanya kita mencoba pertolongan lain di luar Tuhan, yaitu Mesir. Dan ini Allah sangat benci. Sebab ini adalah bentuk pemberontakan. Ketidakpercayaan kepada Allah adalah pemberontakan. Dalam hidup kita, seperti apapun kita, pasti hal-hal di luar kita akan mempengaruhi. Ketika kita berhadapan dengan masalah, persoalan, ketika kita berhadapan dengan jalan buntu, belum terjadi, tetapi kita melihat gak mungkin, itu akan membuat kita, mindset kita, pola pikir kita kembali ke belakang. Orang Israel mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, setiap kita diingatkan Tuhan hari ini, Allah yang panjang sabar adalah Allah yang menuntut perubahan. Perubahan apa yang Allah kehendaki? Perubahan yang Allah kehendaki adalah perubahan pola pikir,
Pola pikir tentang apa? Pola pikir tentang Mesir. Mindset tentang Mesir. Mindset tentang masa lalu. Masa lalu kita sudah kelar. Masa lalu kita sudah selesai. Allah sedang memberikan dan mempersiapkan masa depan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kita tidak percaya dan memberontak kepada Allah, maka Allah murka, seperti ayat yang ke-11. Banyak orang berpikir Mesir masih lebih baik daripada tanah Kanaan. Sama seperti orang Israel. Banyak anak-anak Tuhan, banyak di antara kita masih berpikir bahwa dunia ini masih jauh lebih baik. Pertolongan dari orang-orang dekat masih jauh lebih baik daripada pertolongan Tuhan. Masih banyak orang berpikir mengandalkan suami yang punya banyak uang masih jauh lebih baik daripada mengandalkan Tuhan yang mempunyai segalanya. Masih banyak anak-anak Tuhan berpikir masih jauh lebih baik aku mengandalkan orang-orang terdekatku yang hebat daripada aku harus menunggu janji Allah digenapi dalam hidupku. Saudara, kita harus bertobat. Sebab mindset ini, pola pikir seperti ini, pola pikir yang sangat dibenci oleh Allah. Pola pikir tentang Mesir adalah pola pikir tentang masa lalu. Kita harus bergerak keluar dari masa lalu kita, keluar dari Mesir kita. Jangan seperti orang Israel. Mereka berkata, lebih baik kami kembali dan pulang ke Mesir. Banyak kali anak-anak Tuhan seperti berhalusinasi dan menganggap janji Tuhan itu sesuatu yang tidak pasti. Janji Tuhan itu seperti penantian tanpa batas. Ada banyak anak-anak Tuhan atau ada banyak di antara kita berpikir bahwa janji Tuhan itu berat. Janji Tuhan itu butuh terobosan yang luar biasa. Janji Tuhan itu butuh iman yang besar. Padahal Tuhan sudah menjamin bahwa Dia akan menggenapi janjinya, bukan hanya dengan kekuatan kita saja, tetapi oleh kekuatan Allah sendiri. Sebab Allah pernah dicatat dalam Alkitab, Dia berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku. Sebab kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sama seperti orang Israel. Kita akan cepat sekali berubah ke arah yang tidak baik. Tetapi yang Allah kehendaki adalah perubahan ke arah yang benar, ke arah yang lebih baik. Itu perubahan yang pertama yang Allah kehendaki, perubahan tentang Mesir. Ingat, Mesir perbudakan, bukan jalan keluar. Yang kedua, mindset tentang apa yang Allah kehendaki yang perlu berubah dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 dalam Bilangan pasal 14. Kalau saudara perhatikan, dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yosua dan Kaleb merupakan dua orang dari ke-12 pengintai. 10 pengintai yang lain memberikan fakta. Mereka tidak berbohong, mereka tidak melebih-lebihkan. Tetapi kedua orang ini beda, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyampaikan kebenaran. Ini yang kita butuhkan. Perubahan pola pikir yang Allah kehendaki adalah perubahan pola pikir yang kedua itu tentang janji Allah dalam hidup kita, tentang tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi menyampaikan kebenaran bahwa Allah ada di pihak kita. Allah menyertai kita sampai pada tanah Kanaan. Sebab Allah sendiri yang berjanji, Bapak Ibu Saudara. Kalau Dia berjanji, maka Dia menyertai perjanjiannya. Maka Dia menyertai kita untuk sampai dan mengalami janji Allah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, orang Israel hanya mempercayai fakta dari apa yang disampaikan ke 10 pengintai. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb.
Yosua dan Kaleb di ayat yang ke-7 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Dia nggak bilang, oh enggak, mereka 10 pengintai bohong, enggak. Yosua dan Kaleb tidak membantah apa yang disampaikan rekan-rekannya. Tetapi Yosua dan Kaleb menyampaikan satu kebenaran yang tidak disampaikan ke 10 orang itu. Kebenarannya adalah di ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Allah berkenan. Allah berkenan, saudara, kepada kita. Allah berkenan bukan hanya ketika kita lakukan hal-hal yang kudus. Allah berkenan ketika kita punya usaha yang besar untuk melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, sekalipun mungkin masih gagal. Daripada tidak ada niat, daripada tidak ada usaha untuk melakukannya. Yang Allah minta kepada orang Israel adalah perubahan pola pikir tentang janji Allah. Janji Allah memang tidak serta-merta seperti turun dari langit jebres gitu, enggak. Tetap ada bagian kita untuk melakukannya. Seringkali kita berpikir janji Allah digenapi dalam hidup kita dalam bentuk harta yang melimpah, dalam bentuk cita-cita kita yang disertai Tuhan, cita-cita kita terwujud nyata. Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, janji Allah yang dikatakan kepada kita digenapi, dan semua selalu baik. Bukan hanya sekedar hal itu, Bapak Ibu Saudara. Mindset atau pola pikir tentang janji Allah itu, walaupun tidak selalu seperti yang kita inginkan, tapi Allah punya rencana besar. Allah punya janji yang besar dalam hidup kita. Janji yang luar biasa. Sama seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir, Allah tidak biarkan mereka tetap di padang gurun. Allah punya tujuan supaya mereka masuk ke tanah Kanaan. Itulah yang Allah hendaki dalam hidup kita. Mindset itulah yang harus ada dalam hidup kita. Pola pikir seperti itulah yang harus ada dalam hidup kita. Kita jangan berpikir, Tuhan sampai kapan penderitaan ini? Tuhan sampai kapan proses ini berhenti? Tuhan sampai kapan ini Tuhan? Sebab orang Israel sudah begitu lelah, mereka capek sekali. 40 tahun lamanya sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu harus diintai. Dan ketika pengintai-pengintai membawa berita, fakta apa adanya, mereka sangat ketakutan. Karena mereka berpikir, pola pikir mereka tentang janji Allah berat. Janji Allah tidak mungkin diraih. Janji Allah itu butuh proses lama. Janji Allah itu gak instan. Benar saudara, gak instan memang. Tapi ingat, Tuhan udah jamin. Janji yang pasti digenapi. Masalahnya kapan digenapi, butuh kerjasama dari kita. Saya nggak tahu apa janji Allah dalam hidup kita secara pribadi. Mungkin kau berpikir, Tuhan, kerinduanku aku bisa bersama-sama suami istri sampai Engkau memanggil kami pulang. Kerinduan kami Tuhan, kalau bisa kami melihat anak cucu kami perkasa di bumi seperti janji-Mu. Kalau bisa Tuhan, kerinduan kami melihat usaha dan pekerjaan kami melihat apa yang kami kerjakan berhasil seperti janji firman-Mu. Tapi pada fakta kenyataannya, kok kayaknya berat banget Tuhan gitu ya. Kok kayaknya itu seringkali membuat kita, pola pikir kita seperti orang Israel. Pola pikir mereka tentang janji Allah itu melenceng dari apa yang Allah kehendaki. Seharusnya pola pikir yang ada pada kita tentang janji Allah itu pasti digenapi. Bagaimana prosesnya? Butuh kerjasama dari kita supaya janji Allah digenapi dalam hidup kita. Jangan seperti orang Israel memberontak
Mereka tidak percaya bahwa janji Allah digenapi. Mereka berpikir gak mungkin, berat. Tapi hari ini kita belajar bahwa pola pikir tentang janji Allah ini harus sama seperti yang Allah mau. Allah menghendaki perubahan pola pikir. Pola pikir yang pertama itu pola pikir tentang Mesir, tentang masa lalu. Pola pikir yang kedua adalah pola pikir tentang janji Allah. Hal-hal yang mungkin belum digenapi, tapi hampir digenapi. Tetapi itu justru menjadi penentu. Itu justru menjadi waktu yang sangat krusial buat kita. Itu justru menjadi waktu pertentangan batin bagi kita. Antara apakah kita tetap menantikan janji Tuhan atau mencari pertolongan lain. Hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa berubahlah pola pikir kita tentang janji Allah. Sekalipun mungkin tidak instan, tetapi Allah sudah memberikan jaminan janji itu pasti digenapi. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita. Ini menjadi penentu kemenangan Yosua dan Kaleb sekalipun belum sampai ke tanah Kanaan. Dia berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Perubahan pola pikir yang ketiga yang Allah ingin itu kita miliki adalah pola pikir tentang musuh, tentang tantangan. Memang betul untuk menggenapi janji Allah kita pasti menghadapi tantangan, saudara. Dalam konteks ayat ini, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, tantangannya adalah musuh, penduduk asli tanah Kanaan. Ini yang harus dihadapi. Kalau kita berpikir seperti 10 pengintai, maka kita tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kalau kita berpikir seperti Yosua dan Kaleb, mereka akan kita telan habis. Wow, ini luar biasa. Bukan menganggap enteng tantangan, bukan meniadakan fakta di depan mata bahwa ada masalah, ada persoalan, saudara, tetapi memperkatakan kebenaran bahwa Allah yang menyertai kita masuk ke tanah Kanaan, Allah yang menyertai kita untuk menggenapi janjinya, itu pasti terjadi, itu pasti dinyatakan dalam hidup kita. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ini suatu hal yang luar biasa. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, Yosua dan Kaleb tidak menceritakan kesulitan, tidak menceritakan tantangan, tidak menceritakan musuh, kesulitan, tetapi dia menceritakan tentang Allah yang berkenan kepada umatnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa Allah sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi Allah yang sudah melakukan banyak hal itu, Allah yang menuntut perubahan. Allah panjang sabar, yes. Allah sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita, yes. Allah sudah melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, yang bahkan belum pernah kita lihat dengan mata kita, tidak pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan nyatakan, iya benar, saudara. Dan itu kita sudah alami mungkin dari sejak kita lahir sampai hari ini. Ada yang mungkin kita sudah berumur 60-70 tahun. Tetapi Allah yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita adalah Allah yang menuntut perubahan. Perubahan apa yang dituntut? Saya ulangi sekali lagi, perubahan pola pikir. Pola pikir tentang apa? Pola pikir tentang Mesir. Seterdesak apapun kita ketika menghadapi persoalan hidup kita,
Maka jangan sekali-sekali kita mengingat dan kembali ke Mesir, masa lalu, perbudakan, keterikatan duniawi, tapi tetap percaya pada janji Allah. Pola pikir tentang apa? Yang kedua adalah pola pikir tentang janji Allah, tanah Kanaan. Janji Allah tidak instan, yes. Janji Allah kadang-kala kita tidak tahu kapan digenapi, ya benar. Tetapi yang pasti janji Allah digenapi dalam hidup kita. Pola pikir itu harus terpatri, harus paten, tidak tergoyahkan. Dan pola pikir yang ketiga adalah pola pikir tentang tantangan, tentang musuh, tentang kesulitan, tentang jalan buntu. Hari ini, biar kiranya Tuhan berkenan kepada kita menghadapi pandemi, menghadapi fenomena-fenomena di sekitar kita. Seringkali membuat kita gentar, takut. Banyak di antara kita lelah, capek. Tuhan sampai kapan ini? Ada yang mungkin dalam tanda petik 40 tahun di padang gurun lamanya berputar-putar, seperti tidak ada harapan, seperti tidak ada titik terang. Tetapi pada akhirnya janji Tuhan digenapi ketika sedikit waktu lagi kita mau tetap percaya pada Tuhan. Yosua dan Kaleb mengalami janji Allah yang luar biasa. Dia masuk sampai pada tanah Kanaan. Sementara 10 pengintai, bahkan maaf saya mau katakan, Musa, Harun pun tidak bisa masuk ke sana. Jangan sampai hanya karena hal yang mungkin sepele kita tidak menikmati janji Allah dalam hidup kita. Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 2 pun berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan Mesir, dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pola pikir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kiranya firman Tuhan ini membuat kita kembali semangat, membuat kita kembali bergairah kepada Tuhan. Sekalipun sudah hampir di titik-titik terakhir, kita sudah mulai mengangkat tangan kita, bahkan kita mungkin sudah mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu dan sanggup. Tetapi 3 hal yang kita sudah pelajari hari ini menjadi penentu janji Allah digenapi. Berubahlah pola pikir tentang Mesir, pola pikir tentang janji Allah, itu tanah Kanaan, dan pola pikir tentang tantangan, tentang kesulitan di hadapan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semuanya baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, biar kami belajar seperti Yosua dan Kaleb, bukan seperti orang Israel dan ke-10 pengintai. Dan hari ini Tuhan, Allah yang panjang sabar adalah Allah yang menuntut perubahan. Biarlah hidup kami berubah
dengan pola pikir seperti yang kau mau. Karena apa yang kau kerjakan, apa yang kau izinkan terjadi, semua baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Shanda karala pata karala paya, shanda karala parala parala paya, shikata karala parala parala papa ya, shanda karala parala parala papa. Apa ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sudah Tuhan mengikuti mendengarkan ibadah online pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Engkau menjabat dan melawat setiap mereka Bapa. Saatnya kami bersatu hati, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah biji mata-Mu sendiri yang Kau jaga, yang Kau bela, Kau lindungi Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, COVID-19 Tuhan masih ada, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bangsa ini mengalami lawatan Tuhan, pemulihan dan pembebasan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat para tim medis Tuhan yang bertugas menangani COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau juga memakai setiap mereka ya Tuhan. Engkau yang menjamah mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati mereka semua ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak buat perekonomian Indonesia, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memulihkan kembali ekonomi Indonesia Tuhan. Perekonomian Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan kembali. Seluruh usaha-usaha dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, bangsa ini Tuhan dipulihkan dan disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan, Pentakosta ketiga itu terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah di rumah-rumah dimanapun Tuhan umat-Mu Tuhan berada Tuhan, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami Pentakosta ketiga terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan, yaitu menjangkau banyak jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Banyak setiap jiwa-jiwa Tuhan menerima Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Engkau mau berikan hikmat Tuhan, marifat-Mu kepada beliau ya Bapak. Setiap rencana-rencana apapun, setiap keputusan-keputusan apapun yang harus beliau ambil Tuhan, Kau juga memberkati, menyertai Tuhan, campur tangan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Kau lindungi dan sertai dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu.
Juga berkati wakilnya Tuhan dan seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat kepala pembina kami Tuhan, Pak Niko Nyotoro Harjo. Kau akan berkati Pak Niko, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikan kepekaan yang lebih lagi akan suaramu Tuhan. Berikan hati gembala selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau urapi Tuhan, kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Pak Niko dan seluruh keluarga besarnya, juga keempat wakilnya dan seluruh keluarga besar mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan KCK 9 Bapak Sony Waplo, Tuhan berkati. Akan pakai juga Tuhan Pak Sony, berikan hati hamba, hati gembala Tuhan. Kau berkati juga seluruh keluarga besarnya. Juga berkati wakilnya Pak Isam dan Bu Yeti Tuhan. Kau akan pakai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu Pak Gerard Sarapi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak, Kau melihat kesetiaan hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadikannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan pakai hamba-Mu Pak Gerard ya Tuhan. Kalau setiap minggu hamba-Mu melayani Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Legend Subrata Tuhan di rel kereta api, Tuhan akan menyertai, melindungi hamba-Mu. Kau akan pakai lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Sehingga Tuhan, jiwa-jiwa boleh mengalami Tuhan, boleh menerima Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berikan selalu hati yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan pada jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan keluarga besar daripada hamba-Mu Pak Gerard ya Tuhan, dan ketiga anaknya Tuhan akan berkati, akan urapi pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pengerja-pengerja GBI Legend Subrapto. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau juga berikan kami hari-hari ini Tuhan roh yang menyala-nyala. Berikan kami gairah semangat yang baru. Berikan kami hati yang baru, supaya kami tetap bersemangat berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Bapak seluruh jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat setiap mereka. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan buat WL Singers Tuhan, tim musik yang saat ini bertugas. Engkau akan pakai mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami juga akan Tuhan mengakhiri ibadah ini. Kami mau menerima berkat daripada-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya
mata Tuhan, yang disayang oleh Bapa di sorga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa sorgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Rohul Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.